أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenis sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan kita kembali dalam program kesayangan kita, Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Dari Masjid Al-Muhajirin di kawasan Tangerang, kita kembali tentu saja dengan tema yang lebih menarik lagi. Juga saya ingin sapa jamaah yang sudah hadir di masjid ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah kali ini kita akan membahas tema yang dekat sekali dengan kita keseharian. Temanya seperti apa? Nanti tunggu ya. Saya mau kenalin dulu, ada Ustadz yang sudah hadir yang akan memberikan ilmunya kepada kita, Ustadz Subki Al-Buguri. Selamat datang, terima kasih Ustadz atas waktunya. Masya Allah udah lama nih gak ketemu sama teman saya ini ya, sama Ustadz yang Masya Allah ini guru saya juga. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sudah hadir ada Mbak cantik, Angel Elga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nanti kita akan bahas ya tema kita, yaitu mengenai rumah tangga. Wah. Cobaan hidup berumah tangga. Nah, kita nanti akan bahas ini. Saya mau kenalin dulu ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Yang pertama, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Ciledug. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya kawasan ya? Iya, kompak bener. Terus kemudian dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Parung. Waalaikumsalam, gitu dong. Satu lagi dari Majelis Taklim Pamarayan Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau udah semangat semuanya berarti udah siap ya untuk mengikuti kajian kita kali ini. Dan untuk pemirsa di rumah saya juga terus ingatkan untuk bisa mengirimkan video Instagramnya di mention melalui @tomboatirtv atau melalui nomor WA ya. Videonya bisa dikirimkan ke WA. Tuh, ibu-ibu juga nanti ya bilangin ke teman-teman lain ya. Nanti bisa dibahas sama Ustadz yang menjadi narasumber. Baik, langsung saja kita ikuti tausiahnya dari Ustadz Subki Al-Buguri. Temanya adalah cobaan hidup berumah tangga. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Tombo Ati RTV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ada di Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan semuanya dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan permintaan hari ini, Sahrul, ya, saya diminta bicara tentang ujian atau cobaan di dalam berumah tangga. Ya, karena rumah tangga ini nanti akan saya bahas, ini adalah merupakan ibadah. Pasti ada halangan-halangannya, pasti ada ujian dan cobaannya, supaya kita bisa melewati untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ujian itu terus menerus, ya Bu, sampai ada juga jangankan rumahnya, tangganya nggak ada. Karena diuji rumah tangga, ada yang tinggal tangganya doang gitu. Saya. Tadi saya sudah baca firman Allah bahwa pernikahan ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari jenis kita, yaitu dari jenis manusia, yakni min jinsikum antum, dari golongan manusia, supaya kita bisa apa? Bisa sakinah, karena satu jenis. Maksudnya satu jenis manusia. Kalau kawin sama jin, jin gaib. Yakni min jinsikum antum, dari jenis manusia, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya ada sakinah. Sakinah dari sukun, ya, artinya apa? Tenang dan tentram. Ya, orang kalau sudah punya pasangan, kecenderungannya dia merasa tenang dan tentram, ya. Dan orang seberapapun hebatnya, kalau dia belum punya pasangan, ya, boleh, kalau saya ketemu dulu sama guru-guru saya suka nanya, anta mutazawwiz walala? Kamu sudah nikah belum? Belum. Idzan anta miskin. Kalau gitu kamu miskin. Miskin ini artinya kasihan gitu. Bahasa kita kasihan deh loh gitu. Ya, karena dengan pernikahan, Bu, ya, kalau asas dan dasarnya untuk mencari ridho Allah, miskinnya akan berubah jadi kaya. Karena kata Quran gitu, ya. Walaupun kita miskin, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir sekalipun, Allah akan cukupkan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan makan di restoran mewah, Bu, makan sepiring berdua, berebut oncom, ya, itu aja udah bahagia, benar Bu ya. Alhamdulillah. Dan ini nggak bisa dibeli dengan harta, nggak bisa dibeli dengan apapun, karena Allah lah yang sudah menanamkan bibit-bibit cinta, kasih dan sayang bagi orang-orang yang mau melengkapi separuh agamanya, atau mau mencari separuh agamanya, mau mengikuti sunnah-sunnah para nabi. Bentengnya orang-orang yang bertakwa, sekalipun orang itu ahli ibadah, kalau dia belum menikah masih belum sempurna. Karena dulu waktu di zaman Nabi, ada orang datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanya 3 orang ini tentang bagaimana ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah ibadahnya Rasul itu luar biasa. Sampai kadang-kadang kalau lagi Ramadan, tahajud aja sampai nggak kebagian sahur. Kalau kita kan sahur sampai nggak kebagian tahajud. Iya Bu. Akhirnya 3 orang ini kemudian bilang, kalau gitu saya akan puasa sepanjang tahun, nggak akan batal ngelihat ibadahnya Rasul. Di mana kita? Bisa nggak kita masuk surga? Yang satu lagi bilang, oh saya mau tahajud
nggak mau tidur. Pokoknya setiap malam saya tahajud sampai datang waktu fajar. Kemudian yang satu lagi bilang, kalau gitu saya tidak akan menikahi wanita. Karena kalau saya punya istri entar repot. Baru keluar begini udah di WA. Di mana posisi? Akhirnya kita jawab pintu. Wah. Habis sholat subuh itikaf, mau sholat syuruk udah ditanya. Ya. Mana WA-nya panjang gitu. Dan kadang-kadang nggak ridho kalau cuman dijawab iya. Saya nulisnya panjang, kamu cuman iya. Tapi justru di situ ada nilai, ada pahala. Karena ibadah itu ya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi yang namanya ibadah, segala perbuatan lahir dan batin untuk kita tujukan mendapat ridha Allah, itu adalah ibadah. Dengan demikian kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi separuh ibadah. Iya, nisful Separuh ibadah. agama. Separuh kita mendapatkan. agama. Maksud saya begitu. Sekarang saya mau bertanya sedikit nih ke Mbak Angel. Bagaimana yang Mbak Angel rasakan? Ini saya juga jadi nggak enak nih mau nanya nih Ustaz nih. Ya, Ya, kalau soalnya gitu- ngalamin juga kita Kalau gitu. gitu saya pulang dulu ya. Biar ini aja berdua. Iya. Tapi sebelum ke kehidupan pribadi, nanti saya akan tanyakan ya di segmen berikutnya. Kira-kira apa yang Mbak Angel rasakan setelah menyimak tausiah dari Ustadz Subki nih? Apa yang Mbak Angel dapatkan sekarang? Pastinya aku jadi ngebayangin gini kan, permasalahan rumah tangga saya sekarang yang terjadi. Begitu tadi Pak Ustadz udah tausiah gitu ya, saya dengerin kira-kira pantas nggak ya saya ngambil keputusan untuk tidak melanjutkan rumah tangga ini, saya pertahankan atau enggak. Jadi itu jadi patokan saya gitu. Jadi saya lebih lihat sisi membawa saya ke akhiratnya atau memang sisi saya harus mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangga. Oke, jadi memang ada hikmah dari setiap kejadian ya Ustadz ya. Patokan buat saya nih ceramahnya Ustadz tadi tuh. Oke, jadi Ya, ingin ini kan ingin sedikit baru satu segmen. Insya Allah kalau udah segmen 8 udah ada keputusannya. udah bubar Ustadz. Udah bubar. Langsung Oke. di situ ya Ustadz. Baik. Oh, langsung khutbah nikah di sini katanya. Oh gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Sesaat lagi nanti mungkin ada tanggapan dari Ustadz mengenai tadi kegelisahan dari Mbak Angel ya. Sesaat lagi ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kembali bersama kami di Tombo Ati, Insya Allah selalu di hati. Di acara ini selain kita bisa mendengarkan tausiah, nanti jamaah yang ada di sini bisa bertanya, juga pemirsa di rumah bisa curhat ya melalui kiriman video Instagram ke @tomboatirtv mentionnya. Dan kita akan kembali membahas mengenai kehidupan berumah tangga dengan segala macam ujiannya. Di depan saya sudah ada Mbak Angel Elga yang mohon maaf sekali, Mbak Angel Elga ternyata ya saya juga turut prihatin ya Mbak Angel ya. Ternyata pernikahannya tidak bertahan lama. Apa sih yang Mbak Angel rasakan dan waktu itu saat memutuskan akhirnya, udah deh kayaknya saya harus akhiri. Itu seperti apa sih Mbak Angel, bisa kasih bocoran nggak? Ini saya kepo nih. Sebenarnya sih keputusan ini udah dipertimbangkan betul-betul sekali gitu kan. Berdasarkan sebenarnya kan saya seorang mualaf ya, saya seorang mualaf. Saya itu ingin berumah tangga yang membawa saya dunia akhirat sebenarnya gitu. Karena saya tidak mencari apapun, tidak mencari yang duniawi seperti apa. Karena saya lebih mempertahankan saya seorang mualaf, saya pengen punya suami yang betul-betul, pokoknya intinya tuh
bawa saya ke akhirat deh. Tapi saya ambil satu keputusan ini untuk mengakhiri, memang saya melihat jauh untuk ke akhirat ini, untuk bisa membawa saya ke arah situ tuh jauh sekali gitu. 2 kali mengalami kegagalan pernikahan. Pernah nggak sih yang jadi marah gitu sama Allah? Kok begini sih? Kok saya dikasih ujian seperti ini sampai 2 kali gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Kalau marah sih insya Allah enggak ya, tapi lebih menyesali diri sendiri. Misalnya contoh gini, oh kok saya gagal lagi, berarti saya ini terlalu cepat mengambil keputusan, atau sayanya terlalu dengan pasangan mungkin gini, kadang-kadang kita pikirannya sudah tinggi segini, mungkin kita diberinya cuma segini. Nah itu kadang-kadang nggak sinkron dengan kemauan saya. Saya akhirnya belajar gitu bahwa nggak semua manusia itu sesuai dengan keinginan saya. Mungkin saya harus menurunkan sedikit, misalnya yang tadinya saya pengen begini, saya harus turunkan seperti ini. Nah akhirnya saya, setiap kegagalan saya yang 2 kali seperti ini, saya akhirnya ya udah menjadi lebih sabar, lebih bisa menerima. Kan contohnya sekarang dengan suami sekarang yang lagi proses, akhirnya saya memutuskan memang bukan untuk mencari duniawi, tapi lebih ke akhirat. Saya lebih ke situ. Kalau dulu pertama yang menikah mungkin ya, karena waktu itu usianya masih muda, tujuan kita yuk duniawi, saya mau begini, saya mau begitu. Tapi setelah dengan bertambahnya usia, dengan pengalaman saya udah berumah tangga juga, yang kedua ini memang saya mencarinya memang ke akhirat aja gitu. Oke, tapi ya memang dalam setiap apapun ada hikmah ya Mbak Angel. Pokoknya sabar dan syukur dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga ya, agar kita tidak mengalami hal seperti itu, belajar bisa dari manapun ya. Baik, kita lanjutkan tausiah dari Ustaz Subki yang akan membahas mengenai ujian dalam berumah tangga. Semoga ada hikmahnya untuk Anda semuanya para pemirsa RTV. Silakan Ustaz. Terima kasih Haji Syahrul ya. Ibu, halo, masih hidup? Pemirsa Tombo Ati RTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi. Tadi di depan saya sudah nyampein bahwasanya nikah ini adalah merupakan ibadah. Tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita mendapatkan kesakinahan di dalam kehidupan, ketenangan, ketentraman, cinta kasih ya, dan itu adalah anugerah Allah. Bayangin coba ya, kalau awal-awal pernikahan cantiknya masih kayak Angel Elga kayak gini ya, tapi nanti setelah ulang tahun pernikahan yang ke-50 berarti umurnya 70, sudah banyak kelebihannya. Ya Bu, kelebihan gula, ya kan? Pokoknya lebih segala-galanya. Kalau ayat yang paling umum dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini umum bahwa kita dalam hidup ini benar-benar akan diuji oleh Allah Subhanahu. Bisa aja dengan rasa takut, ya. Bisa aja dengan kelaparan. Bisa aja di sini al-anfus, saya lihat di tafsir, bisa aja kehilangan kekasih, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, dan siapapun yang kita cintai. Wassamarat, dan juga buah-buahan mungkin mau panen, na'udzubillah, gagal, kena banjir, ada hama, dan lain sebagainya. Biasa, kurang, ya. Dan kemudian di ujungnya disebut wabasyiris sabirin, berikan berita gembira buat orang-orang yang sabar. Sholat aja 5 menit butuh sabar, betul nggak Bu? Kalau nggak pakai sabar, tahan. Apalagi imam baca Yasin, ya Bu. Mending kalau Yasin, Allahu Akbar, enak. Kalau ini masih panjang, ya Bu. Ini juga dalam berumah tangga. Ya, ada orang yang misalnya berumah tangganya prosesnya ta'aruf, nggak pakai pacaran, pacarannya setelah akad nikah. Ini ada tren kayak gitu, ya.
Baru ketemu ternyata kelihatan cacat-cacat yang dulu nggak kelihatan. Dulu kelihatan imut. Amin. Begitu nikah, sendok full masuk gitu. Bisa jadi gitu. Suaminya juga begitu. Semua manusia pasti ada kekurangan. Kalau kita tahu semuanya, kita diuji dengan kesabaran menemani dia, bersama dengan dia. Ya, doa kita juga udah minta sama Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurri qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya kita mulai belajar. Kita memang beda kok. Ya, laki-laki, perempuan. Ya, tapi kemudian setelah bersatu, ya, karena istri menjalankan hak-haknya, kewajibannya, begitu juga suami, semua pengen nyari poin di sisi Allah Subhanahu. Kadang-kadang ada yang kerja, pulang kerja capek, ya, suaminya request minta ongol-ongol gitu. Ibu bikinin, ya. Hari Sabtu, ya Bu, lagi libur, suaminya minta sayur asem Betawi. Wah, ibu capek-capek. Buka website 7 gitu. Cara masuk sayur asem. Begitu kelar masak disuguhin sama suami, ya namanya jarang masak ya Bu. Kata suaminya, masih aseman badan lu katanya. Sabar ya kan. Besok saya perbaiki. Apalagi kalau punya suami walaupun dikasih yang keasinan tetap. Bagaimana ayang beb? Sayalah satu-satunya laki-laki yang paling beruntung menikmati sayur seperti ini. Akhirnya kata istrinya, kalau begitu aku besok masak lagi. Jangan kata. Cukup kali ini aja gitu. Karena kita pengen rumah tangga kita itu bahagia sampai surga. Surat At-Tur ayat 21. Mudah-mudahan kita bahagia dunia, bahagia di akhirat, kumpul bareng keluarga. Kita bersolawat bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin abibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Kembali bersama kami di Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Ya, kita kembali membahas mengenai kehidupan berumah tangga. Saya doakan dari hati saya yang paling tulus, mudah-mudahan jamaah di sini semuanya, para pemirsa RTV semuanya juga, rumah tangganya aman-aman langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita ke Ustadz Suki, saya ingin mempersilahkan kepada Mbak Angel Elga. Ini mumpung nih ada di sini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Suki, monggo. Pak Ustadz, saya tuh sebenarnya dari tadi pengen bertanya banget gitu ya sama Ustadz tadi pas dengar ceramah gitu, tausiah. Pak Ustadz, gimana sih, ada nggak kayak bacaan apa gitu yang betul-betul supaya kita ini bisa mendapatkan suami yang betul-betul yang soleh gitu, Pak Ustadz? Ya, baik Bu.
Udah 2 kali ya? Insya Allah nih. Ya, harus optimis. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi udah dengarkan pertanyaannya ya. Bahwa kita umat yang bertauhid, yang bertuhan, ya, yang menyatakan bahwa Tuhannya Allah dan baginda Nabi adalah merupakan uswah teladan dalam kehidupan. Insya Allah kita nggak pernah putus asa dari rahmat Allah. Adapun apa yang mesti kita amalkan, yang mesti kita lakukan, yang pasti yang paling gampang, yang pertama adalah doa. Tadi Al-Furqan 75 yang kita baca, ya, itu adalah merupakan doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, supaya Allah anugerahkan kepada kita pasangan hidup. Ya, hablana min azwajina. Berikan kepada kami, ya, dari pasangan hidup kami itu adalah qurrata a'yun. Yang menenteramkan, ya, yang kita itu, ya kalau lagi ngumpul di rumah, ya itu benar-benar kita merasa kebahagiaan tuh ada di dalam kehidupan kita. Kan ada orang nikah, kalau ada pasangannya malah sama-sama sebel. Malah buruan gih pergi gitu kan. Gue mau nyapu nih gitu. Apa urusannya menyapu kan gitu. Orang kan ibu-ibu senang ya kalau suaminya lagi libur gitu ya. Ya kalau lagi libur, tapi kalau libur sepanjang waktu nggak kemana-mana gitu ya, bosan juga. Tapi kalau misalnya, ya waktu itu kemudian ada libur, quality time bersama dengan pasangan hidup kita, pasti itu adalah saat-saat yang paling indah. Istri-istri Nabi aja kalau ditanya, saat kapan sih bersama Rasulullah itu paling tidak terlupakan? Kata istri-istri Nabi, nggak ada momen bersama Rasulullah kecuali semuanya indah, subhanallah. Terus amalan berikutnya ini sama dengan kalau kita mau mendapatkan rezeki. Karena pasangan juga kan rezeki, Bu ya. Ada orang yang kita ketemu, kalau ketemu sama ibu itu selalu ngeluh aja tentang pasangan. Padahal semua rumah tangga pasti ada problem dan ujiannya, betul nggak? Nggak ada keluarga yang nggak pakai ujian. Tapi ibu bersabar. Mencoba ngadunya sama Allah, munajatnya sama Allah, curhatnya bukan sama Facebook. Ya, jadi sama dengan keumuman mencari rezeki, banyakin istighfar, apalagi sebelum fajar. Ya, kalau sekarang subuh jam 4 lebih dikit, 3:30 dia bangun, ya sambil mempersiapkan diri, sambil bisa ruku, sujud 2 rakaat, ya tutup dengan witir, tambahin dengan istighfar. Dan istighfar pembuka pintu rizki. Di samping doa tadi minta pasangan hidup yang soleh-soleha. Kemudian ikuti dengan istighfar. Mudah-mudahan dapat jodoh yang cocok ya Bu. Dapat jodoh yang lebih baik dari sebelumnya ya. Sehingga rumah tangganya bermuara sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu Sahrul. Iya Ustadz. Pertanyaan. Nah, sekarang saya mau tanya nih Ustadz. Tadi Ya. kan Antum sampaikan mengenai ta'aruf. Ya, jadi bener-bener yang nggak kelihatan lah sebelumnya. Yang udah dijalanin aja, yang udah pengen kenal pacaran aja, itu bisa selesai. Nah kalau ta'aruf kan bener-bener yang istilahnya kita bener-bener nggak tahu Ustadz. Ya. Nah ta'aruf yang baik itu sebetulnya gimana sih Ustadz? Jadi sebenarnya kalau ibu tahu nggak proses ta'aruf? Misalnya dikenalin, nih kayak gini misalnya saya kenalin nama Sahrul, ya, ini ada nih, tapi orangnya masih rahasia, ya, namanya Angel Elga, gitu misalnya. Hah? Dan dia boleh ketemu tapi ada saksinya, ada yang ngontrol. Bawa palu. Nggak, jadi ada yang ngawasi. Nggak pergi, apalagi kalau kita lihat kan keluar negeri. Bareng 2,5 tahun baru pulang nikah gitu kan. Iya, kalau yang begitu kan kita sering nonton ya Bu ya gitu. Jalan-jalan dulu ke luar negeri, 6 tahun baru balik, baru nikah. Kalau proses ta'aruf, ya diperkenalkan. Misalnya saya ada nih, orangnya soleha, begini, segala macam. Ya, orangnya dari keluarga sabar, ya,
dan dia sesungguhnya memang tidak mencari materi di dalam pernikahan ini. Ya, karena dengan pernikahan itu sendiri orang akan menjadi kaya. Ya, dalam satu keterangan dikatakan iltamisul ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan pernikahan. Tapi kekayaan yang seperti apa? Tentunya ghina nafsi, kekayaan jiwa. Walaupun dia hartanya banyak sendirian, ya kadang-kadang dia merasa ada sesuatu yang kurang. Karena waktu baru nikah ujiannya beda. Nanti punya anak 1 ujiannya beda. Punya anak 2 beda. Sampai saya sekarang 6 misalnya. Problemnya tuh beda. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam kehidupan memang begitu. Kalau berdua enak, ada yang mensupport. Ini kita jual aja ya, udah nggak apa-apa dijual, gampang. Yang penting anak-anak kita wariskan pendidikan yang baik. Kemudian kita bertawakal, akhirnya sepakat tuh. Oke, deal? Deal. Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz penjelasannya. Angel masih ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup puas ya? Oke, baik. Insya Allah segmen 7 ya kalau mau nanya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perjumpaan kita. Nanti saya akan persilahkan juga para jamaah untuk bertanya, ya. Siapkan dengan pertanyaannya, ya. Nanti saya akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك. Terima kasih Anda masih bersama RTV dalam Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Sesuai dengan janji saya tadi, saya mau kasih kesempatan jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Yang depan dulu deh. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya Ustadz, saya berumah tangga sudah 5 tahun, dikaruniai 2 orang anak, dan kami sama-sama bekerja. Bila pulang ke rumah, kami sudah merasa capek dan lelah, dan pastinya langsung teralihkan ke anak. Terus kami juga, dan saya juga merasa getar-getaran terhadap suami, cinta terhadap suami sudah berkurang, tidak seperti waktu kita menikah dulu. Terus apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena saya khawatir akan mempengaruhi di kehidupan pernikahan kami. Begitu saja pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kelihatan penuh penderitaan ini Ustadz. Kelihatan dari pertanyaannya tegang sekali. Bu ini dijawab langsung ya oleh Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Jadi ringkasnya ibu ini kerja capek, pulang ke rumah tuh udah sibuk aja sama anak. Sampai kadang-kadang suka nggak sempet ngurusin suami. Kadang udah nggak ada getar-getar katanya. Ini pertanyaannya pakai getar ini. Ya, ya ini memang yang bisa menjawab tentu ibu sendiri ya, karena kewajiban seorang istri itu kan ya di rumah tangga, di samping mengurus anak-anak juga menjadi partnernya suami, menemani, mencukupi kebutuhannya dan lain sebagainya. Kalau sampai hal ini terjadi, ya kalau ada yang sampai nggak keurus suaminya, ya saya juga khawatir sebagaimana ibu khawatir, ya takut terjadi sesuatu yang ya akhirnya misalnya nauzubillah wal iyazubillah suaminya berpaling, ya atau kemudian ya karena kitanya sendiri udah asik gitu kan. Kebetulan apalagi suami kadang-kadang ada juga yang dia tipenya pasif juga gitu kan. Suaminya asik sama anak-anak, dianya juga diem. Akhirnya dia asik main game. Ya, main Tetris gitu kan. Akhirnya ini bisa menjadi bencana di dalam rumah tangga. Saran saya cari
waktu khusus spesial, waktu lagi libur misalnya, bisa punya waktu spesial dengan suami. Karena kalau enggak, ya kita tahulah ya. Dan kalau cobaan itu datang kemudian, naudzubillah min zalik. Saya sih berdoa mudah-mudahan ibu sehat, ya walaupun kerja, terus juga mendidik anak-anak, juga masih bisa memberikan yang terbaik buat suaminya, gitu ya. Gimana Bu Heni, jelas ya? Kita ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau nanya? Ya, yang di belakang, silakan. Ya, pokoknya yang di belakang aja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari alumni SD Cideng, temen Pak Ustadz. Tinggalnya nggak jauh dari sini, Iya. di bawah masjid. Betul Pak Ustadz. Kebetulan saya ada titipan pertanyaan nih Pak Ustadz dari rekan saya. Bolehkah seorang istri itu mengajukan perceraian, mengajukan talak cerai dulu ya? Gugatan cerai. Ya. Dan disebabkan karena apa gitu kita bisa mengajukan talak cerai itu sebagai wanita ya? Langsung dijawab oleh Ustaz Subki. Silakan Ustaz. Baik, saya mau nyampein satu hadis. Ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha at-talaq min ghairi ba'sin haramallahu alaihi al-jannah. Ini dalam satu makna hadis menyebutkan kalau ada perempuan gak ada sebab apa-apa meminta cerai kepada suaminya, dia gak akan masuk dalam surganya Allah. Ada juga yang mengatakan gak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah min. Ini kalau nggak ada sebab, ya nggak ada sebab apa-apa, keluarganya aman-aman aja, ya suaminya pulang kerja, kemudian tanda tangan. Kenapa? Ya pokoknya tanda tangan. Saya udah mau udahan, gitu kan. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada sesuatu sebab yang syar'i, selama ada alasannya, misal dia nggak ngasih nafkah. Itu kan ada alasan, baik lahir maupun batin. Atau misalnya ada sesuatu yang jelas itu mengganggu dan dia tidak bisa bertahan dalam hal itu. Selama ada sebabnya, memang tolak itu adalah abghadul halal. Sesuatu yang halal tapi tidak disuka. Ya, sebagusnya sih kita berusaha untuk mempertahankan selama sesuatu itu memang bisa dipertahankan. Kalau memang udah nggak bisa lagi, dan memang udah nggak mungkin, ada di dalam beberapa kasus, saya bilang ini memang harusnya dia berpisah. Karena misalnya suaminya memerintahkan kemaksiatan. Suaminya bahkan melakukan, saya nggak berani cerita di sini. Lebih parah lagi, saya tidak menemukan bahasa yang sopan untuk suami ini melakukan satu perbuatan kepada istrinya. Jadi kalau ada sebab kayak gitu, itu diperkenankan. Ya, kalau malahan kalau suaminya nggak mau mentalak juga, dia bisa khulu. Dia bisa ke pengadilan, ya mengembalikan maharnya, nanti kemudian pernikahannya dibatalkan, ya oleh. Jadi boleh kalau memang ada alasannya yang kuat ya. Baik, gimana Ibu Septri? Cukup puas ya? Jadi reuni kan ya Pak Ustadz ya? Iya, ini banyak nih di sini juga ada. Ya. Oh Masya Jadi Allah. ketahuan ya saya tuh tua gitu. Iya, oke sekarang saya akan kasih kesempatan yang mau bertanya kepada Mbak Angel Elga. Tadi mau skill sudah. Oh ya. Siapa yang mau nanya? Ya. Yang di situ deh, yang Ya, sebelah itu. kiri. Yang Ini dari yang lain belum nunjuk, dia udah nunjuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti, perwakilan dari Majlis Taklim Darul Muhajirin Kampung Babakan Parung. Akan mau bertanya kepada Mbak Angel. Saya lihat di TV keluarga Mbak Angel atau rumah tangga Mbak Angel lagi ada masalah. Tapi saya bingung, lihat Mbak Angel kelihatannya wajahnya cantik, terus mukanya ceria, terus tenang, nggak ada robah-robahnya. Itu apa tips dan rahasianya agar kita seperti Mbak Angel begitu? Gimana tips dan rahasianya? Jadi maksudnya Ibu pengennya masalah rumah tangganya terus cantik?
Enggak dong ya. Ya, artinya bagaimana caranya Mbak Angel bisa tetap tegar gitu ya. Jadinya tidak penuh dengan apa namanya pikiran yang membuat jadi wajah tidak cantik begitu. Silakan Mbak Angel dijawab. Ya Ibu, makasih pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau saya pasti namanya pikiran ada, beban ada. Tapi kan kalau saya sudah mengikhlaskan semuanya sama Allah, ya sudah saya serahin sama Allah, saya harus betul-betul menenangkan hati dengan sabar gitu. Jadi yang namanya ujian kan pasti saya harus lewati dengan sabar ya, baik atau buruk saya lewati dengan sabar supaya memang tidak merusak jiwa saya, tidak ada timbul dendam, tidak dengki, tidak saling membuka aib. Itu bikin saya tuh selalu sabar, yang saya tetap harus menjadi orang yang terus gembira dengan segala ujian Allah gitu. Terima kasih. Sudah cukup ya Bu ya? Tadi dijawab dengan Mbak Angel, mudah-mudahan tetap sabar ya, move on. Dan ya hidup harus terus berjalan dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Sudah hampir habis waktu kita ya, kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan doa oleh Ustadz Subki Al-Buburi. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu nih kesimpulannya berikut ini dari Ustadz Subki. Baik, para pemirsa Tombo Ati RTV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di Masjid Muhajirin Larangan Indah Ciledug ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang selalu baik-baik aja rumah tangganya. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Berumah tangga itu adalah merupakan satu ibadah yang juga dilakukan oleh orang soleh dan para nabi. Dan sunnah dalam kehidupan menjadi sunnatullah, selalu dapat ujian. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, selalu mempertahankan dan berusaha mempertahankan rumah tangga kita sedapat mungkin. Supaya kita rumah tangganya bukan saja bahagia dunia, tapi juga sampai di akhirat. Yang berikutnya kita doakan mudah-mudahan dawamul isyrah, ya selalu terus muasyarah bil ma'ruf, dalam kebaikan, berkumpul bersama. Karena pasangan hidupnya adalah merupakan pasangan hidup yang menenteramkan hati. Ya, itu mungkin kesimpulan dan kita sama-sama doa ya. Ya Ustadz. Kita berdoa. Tapi sebelumnya Ustadz, saya mau tutup dulu Ustadz ya. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara Tombo Ati ini. Untuk seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin juga terima kasih. Untuk para warga di sini ya, di Larangan Indah ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya di Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Bila itu taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu dijaga. Yang belum dapat pasangan, insya Allah dapat pasangan. Yang sedang dihadapi dengan berbagai problematika, mudah-mudahan diangkat problematikanya. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, ketidaksabaran kami mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak kami, menemani pasangan hidup kami. Ya Allah, tambah terus kesabaran buat kami. Mudah-mudahan rumah tangga kami bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Semua rintangan, cobaan, halangan dan ujian bisa kami lewati bersama ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai penutup mari kita istighfar, mudah-mudahan mendatangkan rezeki buat kita semua. Baik rezeki, harta, anak, pasangan hidup, rumah tangga yang baik. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lagi astaghfirullah
astaghfirullah minal khataya. Jagalah hatimu dari cinta yang palsu. Janganlah terpedaya dengan hawa nafsumu. Jangan cuma hanya ngomong kata I love you. Ajaklah pasanganmu ke